Balik tenangnya lautan, tersimpan arus bawah yang mematikan. Begitu pula di balik kehidupan yang kita jalani, ada energi-energi tak kasat mata yang bekerja dalam senyap. Panah-panah gaib berupa santet, teluh, dan guna-guna senantiasa mencari celah untuk menembus benteng pertahanan jiwa. Khususnya bagi panjenengan sedulur yang terlahir di bawah naungan Weton Wage. Energi panjenengan yang sedalam dan setenang bumi seringkali menjadi sasaran empuk. Ketenangan panjenengan bisa menimbulkan iri, dan kesabaran panjenengan bisa dianggap sebagai kelemahan. Iri dan dengki inilah yang menjadi bahan bakar utama dari segala bentuk ilmu hitam. Malam ini, kita tidak akan belajar menyerang, tapi kita akan belajar membentengi diri. Kita akan membuka pustaka gaib warisan para empu dan aulia di tanah Jawa. Saya akan membabarkan 5 benda bertuah yang energinya paling selaras untuk dijadikan pajar gaib atau tameng hidup bagi Weton Wage. Benda-benda ini bukan sekadar jimat, melainkan ageman pusaka yang getarannya mampu membalikan segala niat jahat kembali kepada pengirimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sugeng Rau kembali di pesanggerahan kita, Kasepuhan Luhur Raja Mantra. Tempat di mana kita menempa jiwa, mengasah rasa, dan membangkitkan kekuatan sejati. Sebelum kita menyingkap tirai kegaiban ini lebih dalam, mari satukan niat dan getaran. Tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar panjenengan tidak akan pernah terputus dari aliran Kauro dan piulang luhur yang akan kita wariskan. Kini, mantapkan hati, kuatkan iman. Kita akan menempuh perjalanan menuju benteng pertahanan diri. Babakan pertama, mengapa Weton Wage perlu perlindungan khusus? Sebelum kita membahas benda-benda bertuahnya, kita harus paham akarnya. Mengapa Weton Wage? Energi Weton Wage berada di bawah naungan lintang Jong Sarat yang wataknya seperti pertapa, pendiam, penyabar, kuat menyimpan rahasia, dan tidak suka pamer. Justru karena sifat inilah, banyak yang tidak menyadari kekuatan di baliknya, namun juga banyak yang iri dengan ketenangan batinnya. Energi serangan gaib seperti santet dan guna-guna pada dasarnya bersifat panas dan agresif. Ia mencari wadah yang dingin dan tenang untuk bersarang dan merusak dari dalam. Sifat Weton Wage yang adem atau dingin inilah yang secara alami menjadi target. Ibarat api yang selalu mencari kayu yang kering dan diam. Maka dari itu, perlindungan bagi Weton Wage bukanlah yang bersifat menyerang balik, melainkan yang bersifat menolak atau mementalkan. Benda-benda yang akan kita bahas ini bekerja bukan dengan membakar energi negatif, melainkan dengan menciptakan sebuah perisai aura yang begitu licin dan padat, sehingga panah gaib apapun yang datang akan terpeleset dan berbalik arah. Babakan kedua, 5 benda bertuah penolak bala untuk Weton Wage. Wesi kuning. Benda pertama dan paling utama adalah wesi kuning. Namun jangan salah, bukan sembarang logam berwarna kuning. Wesi kuning yang asli adalah pusaka yang dipercaya sebagai serpihan dari gada milik Damar Wulan, yang energinya melambangkan kasantosan, kekuatan, dan kawibawan wibawa. Energi wesi kuning bersifat padat dan berat saat dibawa atau disimpan oleh seorang Weton Wage. Ia akan menebalkan lapisan aura pemiliknya. Aura yang tadinya setipis kabut akan menjadi sekeras baja. Getarannya akan membuat makhluk gaib atau khodam suruhan merasa silau dan segan untuk mendekat. Santet yang dikirimkan akan terasa seperti menabrak dinding yang tak terlihat, lalu hancur atau kembali kepada tuannya. Cara terbaik adalah menyimpan wesi kuning dalam bentuk kecil di dalam dompet, atau menjadikannya liontin kalung yang tersembunyi. Kayu secang. Jika wesi kuning adalah benteng dari logam, maka kayu secang adalah benteng dari alam. Kayu ini sejak zaman kerajaan Majapahit sudah dikenal sebagai penawar racun, baik racun fisik maupun racun gaib.
Getah dari kayu secang yang berwarna merah darah melambangkan getih urip atau darah kehidupan. Energi kayu secang bekerja dengan cara menetralisir. Apabila ada serangan guna-guna yang dikirim melalui makanan atau minuman, energi dari kayu secang akan meredam dan menawarkannya sebelum sempat merusak tubuh. Jika ada santet angin yang dilepaskan, aura dari kayu secang akan menyerapnya seperti spons, lalu melepaskannya kembali ke tanah untuk dinetralkan oleh Ibu Pertiwi. Simpanlah serpihan kecil kayu secang di dalam kantong kain hitam dan letakkan di saku, atau rendam serpihannya di dalam air minum selama beberapa saat sebelum meminumnya untuk perlindungan dari dalam. Taring macan asli, ini adalah hakeman pusaka kelas atas. Taring macan melambangkan keberanian, kekuatan, dan insting yang tajam. Macan adalah raja hutan yang ditakuti oleh semua makhluk. Energi dari taringnya akan membangkitkan kodam penyanding alami dari seorang weton wage, yaitu macan batinnya sendiri. Bagi dukun atau orang yang berniat jahat, mencoba menerawang seorang weton wage yang membawa taring macan akan sangat sulit. Mereka tidak akan melihat sosok manusia yang pendiam, melainkan akan melihat seekor macan gaib yang sedang mengaum, siap menerkam. Ini menciptakan efek gentar yang luar biasa. Guna-guna pelet atau pemikat tidak akan mempan, karena aura kewibawaan dari taring macan akan membuat pemiliknya tidak mudah direndahkan atau dipermainkan perasaannya. Taring ini paling baik dijadikan liontin atau disimpan di tempat yang sakral di dalam rumah. Mustika kelor, pohon kalor, oleh para leluhur disebut sebagai pagar urip atau pagar hidup. Daunnya mampu melunturkan ilmu kebal dan kayunya ditakuti oleh jin fasik. Mustika kelor adalah fosil kayu kelor yang telah membatu selama ribuan tahun, menyerap energi murni dari perut bumi. Kekuatan utama mustika kelor adalah pembersihan. Ia tidak menolak, tapi melunturkan. Jika ada energi santet yang berhasil masuk menembus lapisan aura, mustika kelor akan bekerja seperti penawar. Ia akan menyerap energi negatif itu, mengurungnya di dalam batu, dan perlahan-lahan melunturkannya hingga menjadi netral. Ini sangat cocok bagi weton wage yang sering merasa badannya pegal tanpa sebab, sering bermimpi buruk, atau merasa ada yang aneh di dalam rumah. Cukup rendam mustika kelor di dalam segelas air selama 1 malam, terutama malam Jumat Kliwon. Lalu gunakan airnya untuk membasuh muka di pagi hari. 5. Tanah kuburan para wali. Inilah ageman pamungkas yang energinya paling luhur. Tanah dari makam para wali Songgo atau ulama besar yang dihormati bukanlah tanah biasa. Tanah ini telah menyerap energi doa, zikir, dan keberkahan selama ratusan tahun. Energinya bersifat sejuk, damai, namun memiliki kekuatan spiritual yang tidak tertandingi. Bagi ilmu hitam yang berasal dari energi jin dan setan, energi keberkahan dari tanah ini adalah api yang membakar. Membawa sejumput tanah ini yang dibungkus kain putih akan menciptakan sebuah kubah perlindungan gaib di sekeliling panjenengan. Serangan santet akan luruh sebelum sampai, dan niat jahat orang lain akan menjadi tawar. Energi dari tanah ini juga akan senantiasa mengingatkan batin kita untuk selalu dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena perlindungan sejati dan mutlak hanyalah miliknya, itulah 5 benda bertuah yang energinya sangat selaras untuk menjadi tameng gaib bagi weton wage. Pilihlah salah satu yang getaran hatinya paling terasa oleh panjenengan. Ingat, benda-benda ini hanyalah syariat atau sarana. Hakikat perlindungan tetap datang dari Gusti Kang Murbeng Dumadi. Maka, selain memegang ageman ini, perkuat juga benteng batin panjenengan dengan ibadah yang tekun, hati yang bersih dari prasangka, dan juga jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena doa dan kebaikan adalah perisai terbaik yang tidak akan lekang oleh zaman. Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana, ajining jiwa saka iman lan takwa. Kehormatan diri berasal dari ucapan,
Kehormatan raga berasal dari pakaian, kehormatan jiwa berasal dari iman dan takwa. Semoga wejangan ini menjadi pegangan dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah membersamai kami dalam perjalanan malam ini. Rahayu, mugi kita sedaya tansah pinayungan dening Gusti Kang Maha Welas Asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.